Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita, kajian rutin kita pada setiap hari Kamis yang alhamdulillah kita termasuk insyaallah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di hujannya, di hujan terkadang itu menjadi hambatan bagi sebagian saudara-saudara kita. Oleh karenanya, kalau sekiranya kita mau berangkat atau keluar rumah, ibu jangan lupa baca doa yang sudah kita hafal. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa. Alhamdulillah. Jangan lupa, ini sederhana doanya, tetapi kalau kita buka pintu kemudian kita baca doa ini, Allah akan senantiasa menjaga kita. Allah akan senantiasa merahmati kita. Lalu kemudian setan berkata kepada sesama setan mereka. Apa kata ketuanya, ketua setan ini? Bagaimana cara kita sekarang menggoda dia? Sementara dia sudah membaca doa seperti ini, kata setan teh, Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang mah barangkali ada di antara kita yang belum baca doa ini ataupun lupa. Mulai sekarang hari ini ibu kalau keluar rumah jangan lupa baca doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan mendung seperti ini, saya berikan motivasi atau sikap orang yang beriman kepada saudara-saudara kita yang jualan es cendol, yang jualan pokoknya sejenis es lah Bapak Ibu ya, kelapa muda dan lain sebagainya, jangan berputus asa. Sebab itu semua pasti ada hikmah yang tidak kita tahu. Tugas kita mah sudah usaha saja. Mau hujan, mau panas, sama saja. Itu semua baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang sudah pulang berhaji, ya. Nah, mudah-mudahan mereka selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang belum berhaji, mudah-mudahan tahun depan Bapak Ibu ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk pergi ke haji. Yang sudah berhaji mudah-mudahan kedua kalinya diberangkatkan. Walaupun sekarang makan sistem pemerintahan kita ini berbeda. Ada orang yang daftar haji sekarang kira-kira berapa tahun lagi akan berangkat? Berapa? 20 tahun, 30 tahun. Jadi 10 tahun ya, 10 tahun, 20 tahun lah. Nah, makanya di bawah ada yang bertanya, Bapak Ibu, Pak Ustadz bagaimana ini saya kalau daftar haji? Sementara saya mah sekarang kan sudah bau tanah. Apa jawaban maksud beliau ya? Karena lama ngantrinya. Nah, jadi jawaban saya, insya Allah nanti kalau ibu meninggal tetap akan diberikan pahala haji. Kenapa? Niatnya sudah jelas, usahanya sudah jelas. Tinggal kita mengikuti peraturan dari pemerintah. Baiknya pemerintah itu Bapak Ibu tergantung baiknya kita. Baiknya pemerintah itu tergantung baiknya kita. Sebab apa? Tidak mungkin seekor tikus memimpin seekor serigala.
Begitu juga sebaliknya. Serigala tidak mungkin memimpin segerombolan tikus, nggak bisa. Jadi kalau pemimpin kita sekarang seperti ini, itu karena mayoritas masyarakatnya seperti ini. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya, dan nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Jadi kita kembalikan ke diri sendiri dulu. Pemerintah nyuruh kita untuk kalau misalkan naik kendaraan pakai helm yang naik motor. Tapi banyak di antara kita yang pakai helm. Yang pakai helm nyalahin pemerintah. Jadi mulai dari hal yang terkecil dulu. Ada kan sebuah kejadian lampu merah Bapak Ibu diterobos lampu merah teh. Jadi dicegat oleh petugas. Kenapa kamu melanggar lalu lintas? Kamu tidak tahu tuh lampu merah? Tahu Pak. Kenapa kamu terobos? Saya nggak lihat Bapak aja. Nggak lihat petugasnya. Coba kalau lihat petugas jadi gimana lihat petugas? Pasti tidak menerobos. Yang lain, yang sehari-hari ini Bapak Ibu. Ada pelang, ada tulisan, jangan buang sampah di sini atau bukan tempat buang sampah. Di kita gimana di kita? Kita mah buang sampahnya di sana kan gitu. Jadi kita yang tidak baik, bukan pemerintah. Alias kalau misalkan kita saja yang tidak baik, bagaimana pemerintahnya? Nah, maka kita mulai dari diri kita sekarang ya. Mohon kita lanjutkan sekarang kajian kita. Kita baca ta'awuz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu Bapak Ibu. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر mangga فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله pendek ya, hanya pendek binahar gitu. Kalau misalkan ha ini ada alif maka kita baca panjang. Faman syariba minhu falaysa minni. Faman syariba minhu falaysa minni. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Illa man igtarafa ghurfatan biyadihi. Illa man igtarafa ghurfatan biyadihi. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah. Qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi. Qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah. Qala alladhina yadhunnuna annahum
Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan Wallahu ma'as sabirin. Wallahu ma'as sabirin. Jadi kita ambil penggalan yang terakhir Bapak Ibu ya. Betapa banyak kelompok-kelompok kecil ini mengalahkan kelompok-kelompok yang besar. Contohnya di perang Badar Bapak Ibu. Perang Badar mah jumlah kita sedikit, sedangkan jumlah musuh itu banyak Bapak Ibu. Ya, tetapi faktanya kita yang menang yang jumlahnya sedikit tersebut. Justru selebihnya selanjutnya ketika jumlah kita semakin banyak, jumlah kita tuh banyak, kita jadi berbangga-bangga dengan jumlah kita yang banyak Bapak Ibu. Dan yang kita lawan ini adalah sedikit. Tapi faktanya siapa yang menang? Yang jumlahnya sedikit, musuh yang menang. Kita yang kalah disebabkan apa? Disebabkan kita berbangga-bangganya Bapak Ibu. Rasulullah mengatakan jangan ke sini, mereka ke sini. Jangan ke sana, mereka ke sana. Karena tidak mengikuti panduan, tidak mengikuti perintah dari pimpinan. Pada saat itu jumlah kita yang besar jadi kalah Bapak Ibu. Sampai-sampai Bapak Ibu sebuah peperangan tersebut, gigi Rasulullah SAW patah Bapak Ibu. Patah gigi beliau, pelipis beliau luka Bapak Ibu, kening beliau luka. Coba, nah, luar biasa ya orang-orang terdahulu perjuangannya. Dan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Sabar Bapak Ibu, kalau kita sabar, semua kebaikan-kebaikan akan kita terima. Semua kebaikan-kebaikan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak di dunia, tapi nanti di akhirat kita akan dapatkan. Ada beberapa orang yang sabar, tapi dia mendapatkannya di dunia. Selain dia bersabar, dia juga bersyukur kepada Allah. Contohnya apa? Kisah nyata yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ada 3 orang Bapak Ibu ya. 3 orang ini diuji oleh Allah. Kita lihat nanti siapa yang bersabar, kita lihat nanti siapa yang bersyukur. 3 orang ini yang pertama adalah orang yang penyakit kulit Bapak Ibu. Dia penyakit kulit. Orang-orang ini jijik melihat dia Bapak Ibu. Sudahlah miskin, jelek, penyakit belang, akhirnya orang-orang tuh jijik melihat dia. Terus yang kedua orangnya botak Bapak Ibu. Penampilannya buruk Bapak Ibu. Udah nggak ada harta, dikucilkan oleh orang. Lalu yang ketiga orangnya buta. Buta orangnya. Orang-orang nggak mau bersama dia. Nggak ada harta sedikit pun tidak ada. Akhirnya Allah mengutus seorang malaikat yang menjelma sebagai manusia. Didatangilah orang yang pertama Bapak Ibu. Yang pertama didatangi orang yang penyakit kulit. Apa kata malaikat ini yang menjelma sebagai manusia? Apa yang kamu inginkan? Saya ingin sembuh dari penyakitku katanya. Karena dengan penyakitku ini orang-orang jadi jijik melihat saya. Akhirnya malaikat ini mengusap dia diusap, sembuh seketika Bapak Ibu. Harta apa yang kamu sukai? Kata malaikat ini. Si penyakit kulit yang sudah sembuh mengatakan, saya paling suka unta. Akhirnya dia diberikan unta Bapak Ibu. Unta yang sedang hamil. Apa kata malaikat? Mudah-mudahan Allah merahmatimu, Allah memberkahimu dan untamu ini. Lalu didatangkan orang yang kedua. Tadi orang yang kedua yang mana tadi yang kedua? Orang yang botak. Dia botak. Apa yang kamu inginkan? Kata malaikat. Saya ingin sembuh dari botakku katanya. Akhirnya malaikat mengusap kepalanya dan tumbuhlah rambutnya sehingga dia menjadi orang yang ganteng Bapak Ibu. Ganteng dianya. Harta apa yang paling kamu sukai? Kata malaikat ini. Saya suka sapi katanya. Dia suka sapi. Akhirnya diberikan dia sapi yang lagi hamil. Didatangilah orang yang ketiga yang buta. Apa yang kamu inginkan? Kata malaikat. Saya ingin sembuh dari kebutaanku. Diusaplah matanya oleh malaikat ini, sembuh. Akhirnya dia bisa melihat.
Harta apa yang paling kamu suka? Saya suka kambing, katanya. Akhirnya diberikanlah dia kambing yang lagi hamil. Didoakan oleh malaikat, semoga Allah memberkahimu dan kambingmu ini. Setelah beberapa tahun kemudian, Bapak Ibu, yang punya kambing, kambingnya satu lembah, dia memenuhi lembah. Yang punya unta, untanya memenuhi lembah. Yang punya sapi, sapinya memenuhi lembah. Akhirnya malaikat disuruh oleh Allah menjelma sebagai seseorang yang berpenampilan seperti penyakit mereka dahulunya. Akhirnya malaikat menjelma sebagai orang yang sakit kulit. Dia berkata kepada orang yang sudah sembuh ini, yang sudah kaya, saya sedang dalam perjalanan, katanya. Tidak ada bekal lagi yang bisa saya makan. Dan tidak ada tempat saya meminta pertolongan kecuali kepada engkau, kecuali kepada Allah dan dirimu sekarang, katanya. Kamu teh siapa menjijikkan, katanya. Dia lupa, Bapak Ibu. Padahal dulunya dia gimana? Penyakit kulit. Padahal itu kan malaikat yang menjelma, kan tidak tahu. Akhirnya apa? Boleh tidak saya minta satu saja untamu, katanya. Nggak bisa, katanya. Masih banyak yang harus saya biayai, anak saya, keluarga saya. Lah kan harta kamu ini banyak, kata malaikat itu. Ini mah dari turun temurun, katanya. Coba banyak sekali orang tidak bersyukur mah begitu, Bapak Ibu. Akhirnya apa kata malaikat? Kalau kamu benar-benar berdusta, kata malaikat, mudah-mudahan Allah kembalikan kamu dengan keadaanmu seperti yang dahulu kala. Akhirnya gimana, Bapak Ibu? Keadaannya kembali seperti sedia kala. Yang kedua, malaikat berpura-pura menjelma sebagai orang yang botak. Didatangilah orang yang botak yang dulunya, Bapak Ibu, yang sudah sembuh, yang punya sapi yang banyak sejauh mata memandang. Mintalah orang yang botak ini, saya sedang dalam perjalanan, boleh tidak saya minta satu saja sapimu, katanya. Kamu teh siapa penampilan kayak gini, botak, katanya teh ya, penampilan buruk. Pergi kamu dari hadapanku, katanya. Coba apa kata malaikat? Kan harta kamu ini teh banyak, sapi kamu sudah banyak, satu saja boleh tidak saya minta? Nggak bisa, nggak bisa, katanya. Coba dulu, kata malaikat, bukankah kamu berpenampilan seperti saya dulunya? Kata siapa, katanya. Kata siapa? Lihat penampilan saya gagah begini, rambut saya tumbuh nggak seperti kamu, katanya. Kalau kamu dusta, kata malaikat, mudah-mudahan Allah kembalikan keadaanmu seperti dahulu kala. Coba Bapak Ibu. Akhirnya yang ketiga, didatangi orang yang ketiga, orang yang buta. Malaikat menjelma sebagai orang-orang yang buta. Disapalah dia, lalu kemudian dia berkata, saya sedang dalam perjalanan, bekal saya sudah habis. Boleh tidak saya minta satu saja seekor kambing? Boleh tidak? Ada apa dengan matamu? Kata yang dulunya buta. Oh iya, saya tidak bisa melihat. Saya juga sama seperti kamu dulunya, katanya. Sama, saya juga buta dulunya, kata. Allah menyembuhkan mataku, kata. Dan Allah memberikan aku harta yang begitu banyak. Dulu juga sama, saya nggak punya harta, kata yang buta. Sekarang silahkan ambil yang mana yang kamu sukai. Tinggalkan yang tidak kamu sukai. Yang tidak kamu sukai itu yang akan menjadi hartaku, katanya. Bayangin, luar biasa yang buta ini. Apa kata malaikat? Sesungguhnya dua temanmu itu sedang diuji oleh Allah. Dia kembali dalam keadaan semula, Bapak Ibu. Dia penyakit kulit dan dia botak. Hartanya habis semua, Bapak Ibu. Dan dikatakan kepada yang buta, sesungguhnya Allah merahmatimu, Allah memberkahimu. Jaga baik-baik hartamu. Saya nggak butuh kepada kambingmu ini, kata malaikat ini. Sesungguhnya Allah mengutusku untuk menguji kalian bertiga. Yang selamat yang mana yang selamat? Yang buta. Kenapa dia selamat? Pertama, dia sabar terhadap penyakitnya, disembuhkan oleh Allah, diberikan dia nikmat, lalu dia bersyukur kepada Allah. Jadi orang yang tidak bersyukur, Bapak Ibu, tidak akan pernah merasa cukup. Orang yang tidak bersabar, Bapak Ibu, jadi ujian akan senantiasa dia anggap itu besar. Orang tidak bersabar. Jadi sabar, Bapak Ibu. Sabar. Sampai kapan kita bersabar?
sampai mati. Jadi jangan katakan sabar batasnya 3 kali, tidak ada. Jadi sabar mah sampai mati. Itu yang kita ambil pelajaran dari kisah yang 3 ini Bapak Ibu. Sekarang Allah berikan kita kesehatan, sekarang Allah berikan ibu uang banyak, jangan kufur. Jangan kufur ya. Kemarin kan bulan kemarin sudah dijelaskan, sebelum benar-benar jadi orang yang kaya, sedekah dari sekarang. Susah kalau uang sudah banyak, susah kita akan memberikan orang cuma-cuma 10 juta, susah Bapak Ibu. Kalau masih miskin mah ya, uang 100.000 bisa kita kasih orang 10.000. Bisa ngasih orang 30.000 bisa. Tapi punya uang 100 juta, susah ngasih orang 10 juta, susah. Jadi mulai sekarang mah Bapak Ibu, semua adalah nikmat Allah, semuanya milik Allah. Kalau ada yang minta kepada kita, minta pertolongan, silahkan kita berikan semampu kita. Kita lanjutkan ayatnya. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra. Mangga. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Sama Ibu ya, ayat ini juga orang-orang terdahulu mah minta doa itu supaya mereka diberikan kesabaran. Sebab kalau kita diuji lalu kemudian kita tidak sabar, justru kita yang mendapatkan dosa. Lalu kemudian kalau misalkan kita diuji terus kita bersabar, itu yang akan menggugurkan dosa kita, meninggikan derajat kita. Satu hal yang harus Bapak Ibu ketahui, kalau Allah sudah cinta kepada kita, kalau Allah sudah sayang kepada kita, pasti Allah itu akan memberikan ujian. Jadi kalau ibu-ibu sekarang kita semua ada di sini, pan semua nanti pasti ada ujiannya, itu tandanya Allah sayang kepada kita. Selebihnya apa? Bagaimana kita menyikapinya? Kalau misalkan orang sakit, Bapak Ibu, sakit tidak sembuh-sembuh, lalu kemudian dia sabar atas penyakitnya, lalu qadarullah dia meninggal dunia, insya Allah dia mati dalam keadaan syahid. Termasuk misalkan ya tahun kemarin corona Bapak Ibu, kalau misalkan kita sabar, kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Kalau kita tidak sabar, justru itu yang membuat kita mendapatkan dosa. Jadi ibu kalau sudah selesai sholat, jangan lupa minta doa supaya diberikan kesabaran. Susah bu manusia mah nggak sabaran dan tidak pernah merasa puas. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya, nanti ibu simpulkan sendiri. Saya ada cerita ini Pak, tapi kita ambil pelajarannya di di daerah barat lah Bapak Ibu. Daerah barat ada sebuah toko di sana, di dalamnya itu adalah laki-laki semua. Jadi laki-laki tersebutnya dibeli oleh perempuan Bapak Ibu. Syarat ada lantai 4. Syaratnya kalau sudah nyampe lantai 1, kalau sudah nyampe lantai 2, tidak boleh lagi kembali ke lantai 1. Harus naik ke lantai 3 dan lantai 4 langsung pulang. Semua laki-laki di sana dijual Bapak Ibu. Datanglah seorang perempuan, ngelihat di lantai dasar. Lihat laki-lakinya baik Bapak Ibu. Laki-lakinya baik dan punya uang. Apa kata si perempuan ini? Saya coba di lantai 2. Dicoba lantai 2 Bapak Ibu. Lantai 2 ini laki-laki isinya adalah laki-laki yang pertama baik, yang kedua dia mapan, yang ketiga
dia suka kepada anak-anak. Akhirnya senanglah si perempuan ini. Saya coba lagi di lantai 3, katanya. Dicoba di lantai 3. Dia mendapati di sana laki-lakinya pertama yang tadinya dia udah baik, lalu kemudian mapan, suka kepada anak-anak. Yang keempat, suka bebersih rumah. Senang berarti nggak bebersih rumah, katanya. Nah, satu lagi yang terakhir teh ya Bapak Ibu. Dia gantengnya luar biasa. Itu lantai yang 3. Akhirnya kata si perempuan ini, mau dicoba yang di atas lagi, di lantai terakhir, lantai 4. Ketika di lantai 4, dia langsung menghadap ke teller, ke penjaganya. Apa kata si penjaganya? Ibu adalah orang yang 1000 sekian ratus yang kesini. Apa kira-kira yang didapatkan? Lantai 4 tidak ada orang. Akhirnya gimana? Nggak dapat apa-apa. Yang tadi sudah baik, nggak puas. Naik lantai ke lantai 2. Lebih bagus yang dia dapatkan, nggak puas. Nggak jadi diambil. Naik ke lantai 3, dia ingin yang sempurna. Ketika naik ke lantai 4, akhirnya zong, kosong. Nggak ada yang dia dapatkan. Itulah perumpamaan manusia, Bapak. Nggak pernah merasa puas. Punya motor, pinginnya apa? Mobil. Punya mobil, maunya apa? Tambah mobil. Apalagi sekarang, Pak. Gimana sekarang? Ada mobil yang kecil-kecil, Pak. Itu dia sekarang. Mobil yang kecil-kecil, Masya Allah. Nah, kita memang nggak pernah merasa puas, Bapak Ibu. Oleh karena kita minta kepada Allah, Bapak Ibu, ya. Sebagaimana doanya Nabi Muhammad SAW, hati yang merasa puas. Cukup. Itu ya, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Fahazamuhum biiznillah. Fahazamuhum biiznillah. Wa qatala Dawudu Jaluta wa atahumllahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma sana. Mohon Bapak Ibu kita terlalu memaksakan tadi ya. Kita ambil dari wal hikmah. Wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Wal hikmata wa 'allamahu mimma ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ولكن الله ذو فضل على العالمين. Jadi gitu Bapak Ibu, segala sesuatu mah semuanya atas izin Allah. Kalau Allah menghendaki kita menang, pasti menang. Allah menghendaki pertolongan untuk kita, pasti akan ditolong. Termasuk kita di sini, Bu ya, orang yang mendapatkan pertolongan, insya Allah. Sebab apa? Banyak kadang orang-orang diajak, ayo ngaji, ece, misalnya ibu bilang ece, atau asam urat, asam urat. Teh, ayo ngaji teh, pengajian di mana? Di Nurul Usman. Hari apa? Setiap hari Kamis. Pegang we betis ya Pak Ibu. Duh, asam urat. Asam urat. Nah, gitu ya. Di sana ayo ada dangdutan. Tunggu atuh cenah ya kalau dangdutan mah. Tungguan tuh dangdutan mah. Nah, gitu ya Pak Ibu.
Nah, itu termasuknya lagi hiburan katanya teh Bu. Kalau sudah dangdutan mah, hayo hiburan. Yang tadi yang asam uratnya nggak jadi asam urat, yang mumetnya nggak jadi mumet lagi. Padahal Bapak Ibu ya, ngaji itu adalah obat dari segala obat. Sekali lagi Bapak Ibu ya, ngaji adalah obat dari segala obat. Kita sudah baca di Al-Quran. Al-Quran itu adalah obat dari segala obat. Tidak hanya mengobati penyakit luar, akan tetapi Quran juga mengobati penyakit dalam. Ibu kalau misalkan kalau luka bisa misalkan pakai apalah ya. Tapi kalau sakit hati bisa nggak pakai bodrek Bapak Ibu? Nggak bisa. Sakit hati bisa nggak pakai paracetamol? Misalnya nggak bisa. Bisanya apa? Quran kata Allah, Quran kata Rasulullah, itu jadi obat. Jadi kalau misalkan orang yang suka sakit hati atau masukan jin, misalkan Bapak Ibu, nih misalnya ada orang kerasukan jin, ada misalkan kiai, tolong beliin Paramex misal, nggak ada. Bacakan Quran, baru jinnya bakal kebakar. Itu dia. Oleh karenanya ya, kita ini termasuk orang yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua Bapak Ibu ya, kita akan diberikan pertolongan. Ayat terakhir satu lagi. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq. Wa innaka laminal mursalin. Nah, itulah ayat-ayat Allah kami bacakan kepadamu dengan benar, dan engkau Muhammad adalah benar-benar seorang rasul. Jadi Bapak Ibu, kalau ada di zaman sekarang yang mengaku dirinya nabi, maka dia telah keluar dari Islam. Artinya dia kafir. Banyak tidak di Indonesia yang mengaku dirinya nabi? Banyak. Dan sekarang lagi viral katanya Bapak Ibu. Apa gini viral teh apa viral? Bisa bahasa semut. Bisa setiap malam ngobrol sama Rasulullah. Bisa ngobrol setiap malam bersama Nabi Khidir. Nah, itu mah keterlaluan Ibu, melampaui batas. Ya, janganlah seperti itu. Ini bahasa hujan katanya diajari oleh ini. Tidak juga Bapak Ibu ya. Sebaik-baiknya Rasulullah tidak pernah diajari bahasa hujan. Rasulullah tidak pernah diajari bahasa apa tidak Bapak Ibu. Kita jangan berlebihan, jangan berlebihan. Kita ini Bapak Ibu, walaupun misalkan dalam ibadah terkadang kita berlebihan. Kita sengaja menampakkan ibadah-ibadah kita, tapi kita lupa dengan dosa-dosa kita. Padahal para ulama mengatakan Bapak Ibu, sebisa mungkin kita menyembunyikan amalan kita sebagaimana kita menyembunyikan dosa-dosa kita. Terkecuali kalau amalan tersebut harus tampak. Kayak gini kita ngaji, nggak boleh Ibu. Saya nggak mau ngaji, bisa dibilangin ria karena kelihatan. Itu teh sudah ria. Ibu misalkan takut ngaji, bisa dibilangin ria. Itu teh sudah ria namanya. Saya nggak mau sholat di masjid, bisa kelihatan ria, itu sudah ria. Apalagi misalkan ibu bilang begini, mohon maaf, kata ibu teh lagi nimbrung. Bukannya saya nggak mau ngasih tahu ini mah, jadi ini aja buat kita jadi informasi ya, jangan kasih tahu yang lain ya. Saya teh tadi malam ngantuk, tapi alhamdulillah bisa tahajud, kata ibu teh misal. Itu tuh sudah ria namanya, jangan ya. Apalagi menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan kita misalnya yang tadinya sudah sembunyi ini, tapi ada orang yang nimbrung membicarakan kebaikan mereka. Oh iya ya, terkadang orang itu bisa berbuat kebaikan yang bagus, bisa menolong si ini, bisa menolong si ini. Jangan kasih tahu yang lain ya. Jadi pelajaran, jadi informasi aja buat kita. Tong bebeja lah bahasa Inggris nama tong bebeja ya. Tadi teh saya begini. Ibu membicarakan kebaikan ibu. Ada juga secara tidak langsung menunjukkan kemarin perhiasan, tidak usah berlebihan. Ibu punya perhiasan,
pakai alhamdulillah. Ibu nggak perlu misalkan kecimpring, tolong kesini kecimpring, kata ibu tianya, biar kelihatan ya kecimpring, biar kelihatan. Oh, iya. Gitu Bapak Ibu ya. Atau tabu sabaraha ayeuna ibu gitu kan, ibu teh nggak usah. Atau misalkan ibu teh nyindir, misal ibu teh nyindirnya, siapa yang sakit? Oh, ini yang sakit. Kenapa tuh nggak pakai mobil? Mobil itu yang 2 ada di sana 2 mobilnya gitu. Ayo tuh Bu Haji bareng-bareng misal. Oh iya tuh kita bareng. Saya pakai yang kuningnya, kamu pakai yang hitam. Kenapa tuh Bu Haji supaya Kenapa tuh nggak bareng? Biar nggak ketularan kata ibu. Ibu bercanda nih misalnya, Bu ketularan. Atau penyakit mahmah nggak ketularan Bu Haji misal. Atau penyakit asam lambung nggak ketularan. Ibunya bilang apa? Sanes kitu bisa ketularan miskin, kata ibu. Gitu misalnya. Nah, jangan bercanda. Maksudnya bercanda tapi jangan keterlaluan juga bercandanya. Bisa ketularan miskin, kan? Yang tadi orang kan ngiranya ketularan penyakit. Kan misalnya si ibunya nggak mau satu mobil. Pakai yang kuning saya mah, ibu pakai yang hitam aja. Kenapa? Bisa ketularan. Ayah penyakit ini mah nggak ketularan Bu. Bisa ketularan miskin, ibu langsung ketawa. Jangan, itu berlebihan bercandanya teh, berlebihan. Ya, jangan terlalu berlebihan lah bercanda. Nah, bercanda teh boleh Bapak Ibu, boleh bercanda. Ini juga kan sekarang musim liburan. Boleh juga liburan, siapa yang melarang kita liburan? Ibu boleh liburan. Kenapa? Menunjukkan bahwa nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah, sesekali juga kan butuh liburan. Enggak harus ibu tiap hari ngaji, enggak, bukan seperti itu. Sesoleh-solehnya orang, mereka juga pasti butuh liburan, Bapak Ibu. Ayo Pak Ustadz liburan enggak? Liburan Bapak Ibu, saya juga butuh liburan. Ajak anak-anak kita liburan, ajak keluarga liburan. Nah, terkadang ngumpul-ngumpul seperti itulah yang diberikan keberkahan oleh Allah. Ibu ajak saudara-saudara, ajak yang dekat-dekat dulu, keluarga dulu yang dekat, punya mobil, ayo bareng-bareng, gelar tikar, misalkannya makan-makan bareng di sana, sanalah terdapat keberkahan itu, Ibu. Jangan sendiri-sendiri, misal jangan. Itu ya, pentingnya liburan. Kadang kan ada juga orang yang bilang, liburan-liburan, nah liburan mah di sana banyak maksiatnya, kan gitu. Kita nggak bisa, Ibu, mata masa ditutup atau mata Nah, apalagi kan sebulan sekali misal ke pasar modern. Ibu mau tutup mata di pasar modern, terutama bapak-bapak masa tutup mata. Kan di pasar modern tuh ada banyak yang berpakaian seperti ini, banyak yang berpakaian seperti. Masa kita tutup mata tuh? Di sini ada apel nggak mungkin. Naik eskalator misalkan nggak mungkin ibu tutup mata. Jadi, jangan kita campur antara yang benar dengan yang buruk. Kita misalkan belanja, ibu ke pasar belanja, yang ibu lakukan baik apa buruk? Baik. Ya, apapun yang terjadi di pasar mah terserah. Itu mah orang mau pakai baju apa, mau bau apa, terserah. Itu yang penting ibu mah silakan. Ibu belanja buat apa ya? Buat suami atau apa, kan ibu dapat pahala. Ya, kan ada yang bilang, nggak usah ke pantai, lihat atau ke pantai tuh banyak orang-orang yang nggak nutup aurat. Masa kita paksain orang, woi kamu nutup aurat, kita di demo nanti Bapak Ibu. Di Bali banyak bule. Nah, di Bali banyak bule lagi ya. Apalagi di tempat saya Bapak Ibu. Di tempat saya ya, di Lombok Bapak Ibu ya. Sebelah sananya lagi Bapak Ibu, maksiat semua Bapak Ibu. Maksiat semua di pantainya Bapak Ibu. Semua di sana bule-bule semua Bapak Ibu. Kata teman saya yang jadi guide di sana, saya tadinya pingin jadi guide juga Bapak Ibu. Kalau dari Allah tidak izinkan, ya alhamdulillah saya di sini jadinya. Coba kalau saya jadi guide Bapak Ibu. Kata teman saya Bapak Ibu ya, gimana nggak tsunami Bapak Ibu ya, gimana nggak gempa, gimana nggak ini. Makanya tanggung jawab pemerintahnya besar Bapak Ibu, tanggung jawab pemerintah. Kenapa diizinkan? Duitnya kan banyak. Pemerintah panjang dapat duitnya. Masya Allah, bener nggak kata saya tanya. Tapi kata teman saya, Ustadz mah jangan ke sana, bahaya nanti hilang hafalannya. Bener katanya mah ada, tapi saya nggak berani ke sana. Di mana-mana setiap daerah itu pasti ada
kemaksiatan gitu Pak Ibu. Ya. Nah, inilah ya sekarang itu yang harus kita Bapak Ibu, kita harus jaga untuk generasi-generasi kita. Pemimpin kami gimana Bapak pemimpin kami? Pemimpin kami kan ulama. Ulama pemimpin kami itu, gubernurnya pun ulama Bapak Ibu. Tapi apakah kita orang-orang kecil ini bisa? Gak bisa. Oleh karenanya kita mulailah dari keluarga kita dulu. Kalau misalkan anak cucu kita saja masih yang diucapkan itu kebun binatang, repot Bapak.